Selamat sore, kembali lagi bersama saya Usman Nuriyat di podcast Karamba. Asli ya. Sekarang kita sedang bersama akang-akang yang PKL di Balai. Kita bersama Akang Sabik dan Kang Kopi. Boleh dong perkenalan dulu kalau perkenalannya apa aja? Perkenalan terus Akang. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sabik Syakir Amrullah. Biasanya dipanggil Sabik atau nggak Syakir. Saya PKL di CDKPWS Singaparna. CDKPWS singkatan dari C. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan. Oke, kenalin, nama aku Muhammad Hopi Sakti Tahrian. Biasa dipanggil Hopi. Aku dari divisi kewirausahaan. bawa nama. Ini PKL berapa orang, Kang? PKL kemudian 7 orang. 7 orang. Emang rencana mau ke sana atau sebelumnya ada tempat-tempat lain gitu? Kalau dari saya sendiri masih diajakin ya, jadi nggak ada rencana kemana-mana, diajakin satu tempat, udah langsung ikut ke sana. Ya, berhubung kita sudah pas orangnya 7 orang dan langsung digasin ke CDMKWS. Itu yang tahu tempat itu siapa? Yang tahu Pina dan Jenny. Karena mereka berdua sebelumnya magang di sana. Tadi CDKPWS tahun gitu teh. Cabang Dinas Kelautan Perikanan dari Perikanan Wilayah Selatan. Itu adanya di Singaparna, Tasikmalaya. Berarti ada wilayah lain. Ada wilayah lain. Ada CDKPWU wilayah utara. Iya. Di mana tah? Si mana ya asal Tempat PKL Sirian. ya, Itu kan biasa. Wanayasa kalau nggak salah itu Itu CDKPWU. karena Nggak tahu CDKPWT Tenggara. Nggak tahu situ. juga Tapi ada yang wilayah-wilayah yang lain ada. Ya. Di Singaparna itu tuh. CDKPWS di Singaparna ada. ada juga yang di Kokol. Tapi tetap di Singaparna ada. Jadi CDKPWS di Singaparna itu ada 3 titik mungkin ya. Ya. Ada di Cengceng, ada di Kokol, ada di Mongor. Ya, kalau kita PKL-nya dan tidurnya gitu di asramanya di wilayah di bagian yang di Cengceng. Yang di situ teh ada 3 titik itu teh ada apa ya? Jadi tiap titik punya ikan khasnya masing-masing. Nah, kalau yang di Cengceng itu ikan gurame. Itu teh milihnya di 3 itu dipilihin di atau gimana? Kita milih di situ. Jadi dan emang di situ kan karena kita ada 7 orang dan di situ kan bukan hanya ikan gurame aja, tapi ada juga kebagian ikan lalawak, ada ikan dewa, ada ikan nilem, terus ada ikan Balar. ada ikan tawes. Jadi cukup gitu di satu tempat itu. Nah, jadi sebenarnya kita ngajuin ke CDKPWS ke administrasinya mungkin ya. Ya, Kalau ngobrol-ngobrol sama yang PKL di sana yang sebelumnya ada yang diarahin gitu. Tempatnya di Kokol, di Mongor. Bisa dipisah gitu walaupun dari satu sekolah atau dari satu universitas, tapi kalau kita diarahinnya di sana di Cengceng itu. Tadi ikan lalawak ikan apa itu? Ikan lalawak ikan lalawak ikan apa? Ikan lalawak itu ikan balar. Jadi ikan lalawak itu ikan lalawak. Kalau ikan tawis Yes, no. tahu ikan tawis? Ikan balar mirip kayak ikan balar atau ikan lalawak itu mirip kayak ikan tawis. ini ciprit. Ciprinit. Tapi beda di apanya ya, sirip Matanya di juga matanya sama di sirip. Apa sih yang itu sirip punggung? Sirip punggungnya warna merah sama matanya merah. Gitu. Merah pisan. Ya aja sih, merah aja. ada ikan berempanon. Berempanon ada lagi. Matanya merah juga, cuman bentukannya nggak kayak tawis. Saya ikan apa ya? Nilem. Ya mirip nilem. Lebih kecil gak sih? Lebih kecil, matanya merah.
Nah itu yang merah banget. Merah aja sih biasa weh. Di sana ngapain aja? Sana kita PKL-nya tuh jadi dibagi-bagi, kan ada 7 orang. Ada yang kebanyakan sih berdua, cuman ada juga yang 1 orang gitu. Jadi misalnya nih ikan gurame tuh kan ada pembenihan, ada pendederan. Jadi satu kelompok tuh 2 orang. Jadi dimana yang satu kebagian pembenihan, yang satu pendederan di masing-masing ikan. Jadi di sana ada 2 hatchery, ada 3 tapi yang dipakai sama kita 2. Hatchery 1 untuk ikan gurame, hatchery 2-nya ikan yang tadi sudah disebutkan, Kan yang lain itu. Kayak gitu. Jadi kita PKL di sana, kita tadi pendederan sama pembenihan. Kan 7 orang. Ada pembenihan gurame, pendederan gurame, pembenihan nilem, pendederan nilem, pembenihan lelawak, pendederan lelawak sama pembenihan tawes. Itu teh ngasih pakan juga tuh. Yang ngasih pakannya juga ya. Mulai sih. Iya itu. Iya ngasih pakan, pemeliharaan seperti biasa. Kalau di pembenihan kita ngapain aja dari awal kan pembenihan teh ada seleksi indukan. Jadi kita ke kolam ambilin indukan yang banyak, terus dipilihin mana indukan yang udah matang banget, yang udah bisa dipijahin. Terus udah diseleksi indukan, terus kita nyuntik pakai Ovaprim. Apa tuh gurame itu tuh? kalau gurame nggak disuntik. Gurame yang ini kan yang harus ada ijuk-ijuk gitu-gitunya nggak sih? Ya, Iya kan? Apa sih namanya gitu teh? injuk namanya, injuk. Jadi itu teh kalau gurame ya ada di waktu pemijahannya. Jadi di kolam tanah. Nah itu tuh biasanya pakai injuk, terus ada apa sih yang Habisin aja sih. Begini. 3 tong sampah gitu. Ya, apa ya namanya teh ini kayak kayu gitu. Kita teh ada nih injuknya dipasang di paratak tuh kayak buat si ikan, ada paratak, ada sosok paratak. Nah, ada sosok. jadi si injuknya ini disimpan dulu sama kita nih, disimpan dulu ke si parataknya. Nah dari paratak itu nanti sama si ikan jantannya dia diambil, dimasukin ke sosok itu. Si sosok itu buat apa? Buat jadi si telur guramenya dimasukin ke sana gitu, tempat sini. Paralel. Jadi di sana teh kalau pembenihan gurame mah alami ya. Iya. Alami. Jadi tadi pakai sosok, pakai paratak. Kalau ikan tawes, ikan lawak sama ikan nilem, kita pemijahan apa intensif, semi intensif, jadi disuntik. Terus fertilisasinya alami. Itu. Itu ada waktu kosongnya nyantai itu. Banyak belum? Banyak. Waktu kosongnya banyak. Jadi beberapa kegiatan yang menyenangkan yang kita lakukan di sana. Di hari libur sih. Di hari libur, di hari nggak libur juga sih kita melakukan hal-hal yang menyenangkan di waktu kosong. Contohnya kita main layangan, kita berenang di bak fiber. Ada gresik lumayan gede, berapa 3x2 meter ya. Jadi buat 3 orang cukup. Cuman kita kaget pas ngelihat ke atas ternyata ada CCTV. Langsung kita udahan aja. Udah malu. Berenangnya suara sekali itu. Berenangnya sekali. Malunya sampai sekarang. Tapi gak dibawa-bawa, gak digobongin. Enggak, kebetulan nggak ada yang tahu gitu ya. Mungkin belum tahu, Sekarang atau sudah tahu mungkin diperiksa tapi nggak ngomong ke kita. berarti artinya itu kita dibolehin gini. Nyesel gak berenang lagi. Tapi sangat menyenangkan ya di sana. Karena emang banyak sih waktu kosongnya. Iya.
dan kita melakukan banyak hal yang bermanfaat untuk mengisi waktu kosong itu kayak yang tadi. Terus juga kita jajan seblak. Tasik Malaya itu seblak teh ini ya. Seblak teh hari ini itu di Tasik. Terus kita juga ke Tasik Malaya ke malam kota. minggu. Namanya teh ke malam minggu tuh ada mambo. Itu setiap kulineri naik. Iya. Kulineri naik. Ada juga nasi goreng yang porsi sangat banyak. Iya. Bisa 3 orang sampai 4 orang porsi. satu porsi itu 18.000. 18.000 dibungkus itu. Iya. Kan itu bungkus. Tapi kita makan di alun-alun. Nah itu Gelap-gelapan. Chef center. Ya. Kan banyak. bertujuh. Kayak gitu. Kita selalu boti. Ada yang ke boti bonceng 3. Adil. Kemana-mana. Karena kan kita 7 orang dan motornya 3. Iya betul 3. Jadi harus ada satu motor yang buat Seharian ini ya dong teliti apa namanya rincinya gitu. oh ya Kayak dari bangun gitu. Kalau dari Gurame ya, Gurame itu biasanya setiap Senin, Rabu, Jumat itu. Jadi setiap pagi kita meriksa ke kolam gitu ya, nyebur untuk meriksa si sosok yang tadi gitu ya. Apakah ada telur yang udah ada di sosok itu atau belum gitu. Jadi setiap Senin, Rabu, Kamis, Senin, Rabu, Jumat. Terus di hari-hari biasanya kalau misalnya kita dapat si telur itu gitu ya, kita ambil terus kita hitungin. Enggak sih, pertama kita bersihkan dulu si telurnya biar enggak lengket kena minyak gitu ya. Soalnya minyak itu menyebabkan si telurnya itu nanti pucat atau biasa mati gitu ya. Jadi kita harus pisahin dulu. Terus yang pertama kita cuci dulu gitu, cuci dulu si telurnya, terus kita masukin ke jolang gitu. Terus kita hitung satu-satu, habis kita hitung misalnya ribuan gitu ya, kita hitung. Biasanya pakai sayuran terus sendok 55 biasa. 55 terus habis itu kita masukin ke akuarium. Tunggu sampai 14 hari. Biasanya 14 hari itu udah bisa dipindahin ke kolam pendederan. Terus setiap harinya ngapain? Satarinya tiap pagi kita bersih-bersih dulu dibersihin dulu. di depan hatchery. Jadi kita nyapu dulu. Iya. Nanti sekitar jam 6 jam 7 lah ya kita. Kalau kita bangunnya kan jam 4.3, jam 4 kita biasanya sholat aja dulu. Ya. Terus jam 5 udah azan subuh mah kita Sholat maghrib berjamaah. Sholat subuh mereka. Sholat subuh berjamaah. Jadi dari awal kita ngerencanain. Jadi kita kan cowoknya bertiga. Terus kita ngerencanain setiap waktu sholat itu kita azan di musola. Dekat tuh betul. dekat banget Dan alhamdulillah terlaksana. satu kali Terus juga tadi di ikan gurame abis dari situ kita jadi setiap harinya ngecekin akuarium gitu ya, kayak ada gak sih yang mati gitu setelahnya, tapi selalu ada gitu yang mati. Jadi kita ambilin satu-satu, kita hitungin, terus kita buang. itu kan dari yang gurame, tim gurame. Kalau dari yang tim selain gurame itu kita barengan ya kegiatannya, walaupun ada tawes terus juga balar sama nilem, kita kerjanya bareng-bareng. Kita ngerjain di hatchery 2. Dan kalau buat gurame kan udah ada jadwalnya dari sana. Senin, Rabu, Jumat itu ngecek telur. Kalau kita mah nggak ada jadwal kayak gitu. Kita bikin jadwal sendiri. Jadi beda-beda tiap kesehariannya gitu. Misalnya hari ini nyuntik, berarti besoknya ngecek hasil suntikannya tuh gimana, udah mija atau belum. Nah, kayak gitu. Jadi beda-beda namanya, tiap harinya tuh beda-beda kegiatannya.
Tapi yang paling banyak pasti ada di tiap hari teh kita bersih-bersih bak, bersih-bersih akuarium gitu selalu hari-hari selalu bersihin. Yang biosecurity penting. Biosecurity itu penting Dan itu diterapkan pada saat kita PKL. Pas kita nggak PKL diterapkan. diterapkan. Soalnya kita juga waktu itu pernah kesana lagi ya, baru akhir-akhir ini untuk ngasih laporan. ngasih laporan PKL ke sana. Dan ternyata jadi lebih bagus ya, direnov. Maaf. Oh, berenang belum ada sih. Ada, tapi dekat ada di Johor. Cijoho. Cijoho. Jadi ada dekat kita PKL teh ada kolam renang. Kita cita-citanya mau berenang di sana, tapi tidak terlaksana sampai sekarang. Nah biasanya di hari libur kita jogging Kita di Gebu, di gedung Bupati. kita jogging, terus jajan, resep atuh. Jadi banyak jajannya. Ya. Terus juga tiap hari Jumat kita biasanya senam Sama ibu-ibu, senam sama ibu-ibu, sama ibu-ibu kantor. ibu kantor, ya, yang gerakannya Bagus. Sangat manfaat. manfaat. Emang itu emang senam khusus ibu-ibu sih dari gerakannya juga. Terus juga ada ini kita nanam sente, Daun sente. Oh, jadi itu juga bisa buat pakan si gurame. Biasanya dikasih daun sente Di kolamnya gitu. di kolam. Tahu nggak daun sente? Enggak. Daun sente teh daun yang kayak apa sih yang anti air teh? Anti air. Yang anti air yang lebar. Oh, kayak talas. Kayak talas. Talas ya, kayak talas. Tapi emang sejenis talas sih kayaknya. Ya di sana sebutannya sente. Makan atau Dimakan sama gurame. gede daun. Gede. Kayak itu daun ini, daun pisang. Oh, Tapi beda. Ya, apa ya? Kalau ini mah panjang ya. Ini mah lebih kelebar. kelebar. Gini nih. Sangat terbayang kan? Daun sente. Bulat. Iya, bulat gitu. Teratai gitu. Modelan teratai. Bulat teratai nu kumana itu. Teratai itu. Bulat. Oh iya. Ya mirip lah kayak teratai lah. Iya. Enggak sih, enggak. Beda sih tapi kayak teratai. Soalnya talas emang beda sama teratai. Tapi gitu ya. Jadi karena emang sente di sana itu kan jadi pakan alami ya. Pakan alami. Ya, pakan alami. Jadi dosis pakan untuk gurame teh berapa persen pakai pelet, berapa persen pakai sente. Jadi sente teh harus ada di sana, harus ada terus. Makanya kita juga disuruh buat nanem. Kita disuruh nanem berapa sih? Bisa sampai 100 gitu. 70. Kita disuruh satu orang 70 dikali ada 7 orang. Berapa? 490 sente kita menanam. Dan akhirnya kita nanam berapa? 50 seorang itu 7 orang. Masih lihat Karena kegiatan yang sangat padat. kegiatannya sangat padat. Tadi kan udah jelasin juga ya, kita padat banget kegiatannya. Nggak ada waktu buat nanam sente. Karena sebenarnya kita ngebayangin buat nanam sente kita dikasih benihnya terus kita nanam, tapi ternyata nggak dikasih benih, katanya dikasih benih. Jadi kita nyari benih. Jadi kan sente itu kayak ini ya, kayak Bersabang lah. jadi tunas. Tunasnya ya, jadi yang tunasnya yang tumbuh di mana-mana dipindahin, dirapihin. Jadi nanam sebenarnya udah tertanam sih, cuma ngerapihin gitu kan. Dan itu juga males ya. Kita harus ngambil dulu, angkat, potong, simpen. Ya gitulah. Panas lagi banget. Pada saat itu panas, makanya berenang sangat nikmat. Ya gitulah.
Tapi overall ternyata walaupun apa ya, kita teh Allah banyak kegiatan yang padat itu dengan yang sangat bermanfaat itu, Iya. ternyata dari pandangan mereka mah kita itu anak yang rajin ya, Iya, sangat-sangat rajin. sangat-sangat rajin. Karena memang pada saat kerja gitu, waktu kerja kita profesionalitas, Iya. kita menjunjung tinggi profesionalitas. Telat nggak ada namanya telat. Emang bener-bener datang sebelum mereka ada gitu. Sebelum mereka Datang berarti udah ada, udah nyapu, udah bersih halaman. Ya, tertib lah kita mah. menepati waktu, disiplin. Disiplin waktu gitu. Walaupun ada istirahat di siang hari kan isoma, kan balik ke ini, ke mes, walaupun kita ngantuk-ngantukan gitu, kita nggak pernah ketiduran terus meninggalkan, balik lagi jam 1 itu kan, Kadang balik lagi jam 1. Kita misalnya istirahatnya jam 12, kita istirahatnya jam 12 lebih gitu. Pernah lagi ke sana jam 1. Jam 1 langsung berangkat lagi ya. Walaupun capek gitu, tetap kita disiplin. Tapi kita tetap Disiplin nomor 1. Profesional. Jadi tadi selain kegiatan pemilihan penederan, jadi nyiapin kolam, nyiapin baknya dulu gitu. Kayak kita bersihin dulu si baknya, terus disikat atau disikat lah. Terus itu kita tunggu sampai kering. Habis itu kita airin dulu semata kaki. Habis itu kita kapur. Tapi kan di kapur ada 2 nih, yang dikuas sama ditabur. Tapi biasanya buat yang gurame dikuas gitu. Jadi biasanya kita nguas dulu tuh. Dikuas kayak dicet gitu. Ya, Kayak dicet. itu metode pengapuran. Buat yang beton. Karena yang gurame mah dipeliharanya di kolam beton. Kalau yang lain mah kan ada kolam semi beton juga kayak gitu. Kalau yang semi beton kayak yang di Karamba, kayak ini sekarang ini lagi pengapuran di kebayang di apa itu ditebar. Kita mah segini dikuas. Kuasnya gede, kecil kuasnya Kayak lukis tau gak? gitu ngelukis kolam pakai cat kapur gitu. Tapi itu teh bener jadi warna putih. Kayak dicet. Dan walaupun kayak yang nggak efektif gitu ya, melelahkan, panas, tapi kita tetap semangat. Dan si hamanya juga kayak sedikit gitulah mengurangi hama. Karena kita ngecatnya penuh dengan dedikasi Ya. Hati walaupun panas-panas ya, biasanya tuh kadang habis istirahat kita panas-panas nguas, dan itu teh bagusnya cepat kering gitu. Kering ya, sama cepat kering juga cepat kering juga kulit. gitu. Tapi biasanya kita antisipasi dengan memakai topi rimba. Itu sempat apa kan 2 bulan ada sempat manen gitu gak? Panen Buat ikan gurame sering panen di bak penederan. Biasanya yang misalnya nih tadi kan Senin, Rabu, Jumat misalnya kan udah penuh di si bak penederan. Nah biasanya itu teh udah ada yang siap dipanen, jadi kita pindahin ke bak penederan 2. Oh, benar. Jadi dipanen. Waktunya biasanya dipanen itu 20 hari. 20 hari. Kalau komoditas lain pemanenan itu setelah beres penederan. Jadi kan kita di laporan juga kan tentang pendederannya. Nah beres satu tahap pendederan kita panen untuk juga mengetahui jumlah, nanti dihitung, nge-sampling untuk tahu bobotnya, terus panjangnya, SR-nya nanti kehitung. Jadi buat panen berapa kali ya? 5 kali bedanya. Terus juga kolam buat ikan lalawak besar banget ya. Besar banget. Jadi kayak
sehari sebelumnya gak sih Sehari ya, disurutin sehari sebelumnya disurutin. kalau Biasanya masih ditunggu lagi sampai sore panen. Oh, sore panennya. Pengalaman yang paling gacor, paling enak, paling seru di sana yang bikin orang tertarik buat PKL di Balai. Pengalaman baik-baik sih orang balai itu, orang pegawainya ya, pegawai. pegawai lapangannya gitu kita dapat banyak ilmu, banyak banget yang mungkin di kuliah di kelas gak diajarin, di praktikum juga gak diajarin, tapi di sana punya pandangan yang berbeda. Itu dari itu yang membuat kita sangat tertarik. Terus juga buat PKL di CDKPWS Singaparna Tasikmalaya. Jadi di sekitaran dinasnya itu banyak tempat yang menyenangkan untuk dikunjungi. Contohnya alun-alun. Ya malam kita suka ke alun-alun juga. Tadi ada Gebu. Terus juga kita ke Mambo, kulinari naik Ke Asia Asia Plaza. Plaza. Kita jadi banyak tempat main di sana. Salah satunya juga ada ke Kawah Galunggung, iya. yang banyak monyet. Libur Sabtu Minggu libur. Di sana mesnya enak kan, Mesnya enak banget, bersih. walaupun ada toke sih. Itu lumayan ganggu, ada toke. Walaupun airnya waktu pertama Itu apa? suka gak ada, tapi sekarang mah udah. Karena udah diperbaiki, ada terus airnya selalu mengalir. Kita 3 orang juga cukup luas ya untuk mes Ya. ukuran segitu. Jadi satu kamar itu bisa 3 orang, dan itu 2 kasur yang sangat besar. King size. Ya seperti itu. Sangat menyenangkan pokoknya. Ya, terima kasih ya Kang Teh. Kang Teh dong. Ada sih. Ini betul di sini ada Lisa. Iya ya. Jadi keceplosan ya kan? Iya, jadi keceplosan. Tawan deh. Tembalan terus sih. Pacarnya lupa cara closing. Podcast namanya podcast apa? Podcast apaan? Podcast Karama. Pingin podcast Karama. Satu kata tutup, 2 tutup, 3 tutup. Mari kita tutup karena sebentar lagi udah mau maghrib. Betul, karena sudah maghrib, jadi lebih baik kita sudahi saja. Terima kasih ya Kang Teteh. Itu kan. Makasih Kang udah datang. Udah buat di podcast ini emang jelas banget sih. Dibanding podcast yang lain, emang jujur aja paling jelas, jujur aja. Paling kebayang lah. Kebayang banget. Lagi hal-hal menyenangkannya tuh kayak menarik banget, sangat menarik. Jadi pengen ke Singaparna. Tapi emang tempat-tempat gitu yang bikin betah ya. Iya betul. Jalannya juga sangat bagus. Sangat bagus jalan ke sana. Ya saya kolam ini. Tapi alhamdulillah kemarin udah direnovasi. Udah direnovasi. Aspal. Yang bawah doang. Yang atasnya pakai batu sama masyarakat. Mungkin nanti kita ke sana lagi udah di aspal. Mudah-mudahan. Mungkin buat angkatan-angkatan selanjutnya yang mau ke CDKPWS Sangat disarankan. ya kayaknya bakal udah direnovasi ya, bakal bagus sekali jalannya ke sana. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Karambers yang sudah mendengar. Jangan lupa ke CDKPWS. Iya. Cium. Ya. Cincem. Ya. Terima kasih Kang. Udah penutupannya gitu. Terkeburu ada tetenya. Driving dulu penutupannya gimana? Ya. Terima kasih kepada Karambers yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen ke Tasikmalaya.